Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian, para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk Aquarius di bulan Oktober ini. Hari ini bulan Oktobernya sudah dimulai ya. Ini ada 2 kartu untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan yang terakhir adalah minggu terakhir atau minggu keempat bulan Oktober. Ya, apa yang akan terjadi coba kita lihat ya Aquarius. Yang pertama minggu ini atau minggu pertama bulan Oktober, ada Princess of Winter atau Princess of Sword. Aquarius, ini energi kalian, energi udara. Inquisitive, truthful, realistic, and diplomatic. Information that can help you but which may also be difficult to hear. Ada kabar yang akan datang tapi akan agak susah untuk didengar ya. Padahal itu membantu kalian di dalam kehidupan. Oh sebentar, saya nyalakan AC, saya lupa soalnya. Oke, bentar. Oke. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Tapi jujur-jujur aja sih ya sama diri sendiri gitu. Kalaupun kabar yang didengar itu mungkin kurang enak atau kurang bisa diterima oleh Aquarius. Ini tentang apa sih sebenarnya Aquarius? Coba kita lihat ya. Tentang apa ini? Saya pakai kartu yang berikutnya. Oke, ternyata tentang perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya Aquarius di minggu pertama bulan Oktober. Ada perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan Aquarius dan membuat Aquarius jadi ya kalau orang Jawa bilang gedandapan gitu ya. Atau bahasa anak sekarang mungkin anxiety. Kok ada perubahan sih? Kok terjadi seperti ini sih? Jadi ya agak-agak bingung dengan perubahan itu ya Aquarius. Namun perubahan itu sebenarnya memang terjadi untuk kalian jalani dan hadapi karena itu untuk kebaikan kalian. Bagaimanapun perubahan itu akan membawa kalian pada kebaikan, bukan pada sebaliknya gitu. Jadi benar-benar akan ada kebaikan di dalam kehidupan kalian dengan adanya perubahan ini. Apakah itu karir, keuangan, dan bisnis? Apakah itu percintaan? Coba saya buka dulu kartu selanjutnya ya Aquarius. Ada Seven of Swords. Berhubungan dengan relasi kalian dengan orang lain. Ya, bisa di tempat kerja, bisa di keluarga, bisa di circle kalian, bisa di ya kumpulan kalian lah gitu. Kalau dengar suara kucing, ini cuekin aja dulu ya, itu kucing saya si Pau Pau. Oke, so berhubungan dengan cara kalian melihat sebuah relasi tersebut. Ada perubahan di situ. Apakah perubahannya itu ke arah yang lebih baik? Saya cenderung bilang untuk ke arah yang lebih baik memang. Cuma setiap perubahan itu kan memang sulit ya untuk dihadapi. Setiap perubahan itu memang bikin orang itu ngerasa, ya kok berubah sih, udah terbiasa dengan yang biasa-biasa aja, yang udah dijalani, nah tiba-tiba berubah, ya sudah. Jadi ada hal-hal yang memang menuntut kalian untuk jadi berpikir ulang.
Dan kalau kalian lihat di sini, kalian tuh kayak orang lain melihat hidup kalian lebih bagus, sementara kalian juga melihat hidup orang lain lebih bagus gitu. Dan ya sebenarnya yang terjadi adalah kalau ada yang berubah di dalam kehidupan, tentu saja ada hal-hal yang nanti bikin kalian kepikiran gitu ya. Ujung-ujungnya di mana? Kemana sih arah perubahan ini? My dear Aquarius, coba saya lihat kartunya. Loyalty, berhubungan dengan ini apa sih? No, Knight of Pentacles, lebih ke karir, keuangan, dan bisnis ya. Atau kalau hubungan pribadi pun hubungannya sama duit, hubungannya sama materi ya. So, oke, buat saya perubahan yang kalian hadapi ini untuk kebaikan, terutama dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, terutama dalam hal materi, gitu loh, Aquarius. Oke? Minggu pertama sudah berlalu, jadi ada perubahan di minggu pertama. Minggu kedua kayak gimana? Minggu kedua ada Ace of Summer atau Ace of Cups, ya. Open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship of the rebirth or the rebirth of a current one. The awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. Minggu kedua setelah minggu pertama ada gonjang-ganjing perubahan luar biasa di dalam kehidupan kalian. Minggu kedua itu diperbaharui. Bagus dong ya. Ada hal baru yang datang, tapi bisa juga tentang sebuah pembaharuan di dalam relasi tersebut. Tadi kan saya bilang, di minggu pertama itu hubungannya tentang relasi. Tapi relasi di sini bukan tentang percintaan aja. Relasi itu juga bisa tentang karir, keuangan, dan bisnis. Dan itu yang akan berubah. Itu yang akan di minggu kedua itu kelihatan. Perubahan itu membawa kepada sesuatu hal yang baru, kepada sebuah hal yang ya mungkin lama, mungkin orangnya sama, hubungannya sama, tapi diperbaharui gitu. Oke, ini tentang apa? Coba kita lihat lagi kartu berikutnya di minggu kedua. Membawa kebahagiaan dong ya. You gonna be happy. Kalian akan berbahagia dengan keadaan ini, dengan keadaan perubahan ini. Kalian akan diberi kebahagiaan luar biasa karena ini kartu kesayangan saya nih. Happiness, kartu kebahagiaan, the sun, dan apapun yang kalian inginkan dalam sebuah hubungan ya, hubungan pertemanan, hubungan kerja, hubungan bisnis, hubungan percintaan itu akan membawa kebahagiaan. Ya, gonjang-ganjingnya di minggu pertama, tapi minggu kedua hasilnya toh bagus ya. Oke, kemudian kartu selanjutnya yang harus saya buka adalah yang ini. Ini adalah Wheel of the Year. Nah, ada Nine of Sword yang datang menemani kartu yang tadi. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan, yang akan meninggalkan dari hidupnya Aquarius karena hal itu udah jelek. Jadi kayak bikin kalian overthinking, bikin kalian gak nyaman, bikin kalian gak suka dengan keadaan tersebut. Jadi kalian harus kabur cepet-cepet dari hal tersebut. Karena justru nanti happy yang datang gitu. Karena yang di situ tuh udah nggak lagi untuk kalian. Jadi ketika ada sesuatu hal yang baru, kalian jadi malah lebih happy gitu, lebih senang, lebih nyaman, lebih berbahagia, lebih tahu bahwa itu jauh lebih baik dibandingin yang sebelumnya. Ya, Aquarius. Yang saya lihat di sini Aquariusnya memang dalam posisi yang tadinya kurang menyenangkan dan sekarang jadi menyenangkan gara-gara ada perubahan itu gitu. Potential, Seven of Pentacles, bahkan ada potensi untuk melanjutkan hal ini ke tahap berikutnya gitu. Ada potensi untuk kalian mengambil keuntungan dari apa yang berubah tadi. Perubahan yang terjadi tadi membawa keberuntungan untuk kalian. Oke, minggu itu tadi minggu kedua ya. Minggu pertama perubahan, minggu kedua
setelah dirubah menjadi hal yang menyenangkan, jadi emang beneran menyenangkan untuk kalian gitu kan. Nah, minggu ketiga ini ada ego. Ada ego. The illusion of being trapped, placing too much importance on material item, getting caught up in fear and worry. Nah, minggu ketiga tiba-tiba ya, ada hal yang tadinya membuat kalian enak tuh ya. Minggu pertama kedua kan, minggu pertama perubahan, wah gonjang ganjing. Minggu kedua kalian tahu artinya perubahan itu untuk apa. Minggu ketiga ego yang main. Apakah ini egonya si Aquarius atau pihak sananya nih? Karena kan saya bilang ini hubungan si Aquarius dengan pihak lain gitu kan. Egonya sana. Egonya sana. Jadi si Aquariusnya mungkin oke-oke aja, Aquariusnya mungkin nyaman-nyaman aja dengan perubahan itu, tapi pihak sananya ngerasa kayak kurang greget gitu. Kenapa harus ada perubahan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, dan itu bisa memicu jadi kayak balik lagi sebuah perdebatan gitu, pembicaraan, conversation antara si Aquarius dengan si pihak sana gitu. Dan yang saya lihat argue-nya itu datang dari dia, dari si orang tersebut. Ini berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan ya. Jadi bisa dua-duanya. Karena ini bisa resonate, bisa tidak. Ini adalah general reading. Masukin aja yang sesuai dengan kehidupan kalian ya, Aquarius. And then what else? Ya, jadi yang overthinking itu pihak sananya. Yang overthinking bukan si Aquariusnya nih. Aquariusnya sih kayak udah terima aja perubahan tersebut, toh menjadi jauh lebih baik, toh menjadi jauh lebih nyaman. Tapi pihak sananya itu yang malah jadi overthinking gitu. Oke, coba saya buka kartu yang selanjutnya. Oke. Sudah saya duga. Ini ada the Fool. Karena terjadi pembaharuan, terjadi hal baru yang akhirnya kalau buat Aquarius sendiri ternyata nyaman. Tapi untuk pihak sananya nggak nyaman gitu. Yang tadi kan dibilang egonya terangkat. In a way mungkin sebenarnya nyaman sih, cuma kadang-kadang orang nggak bisa terima perubahan ya, Aquarius. Jadi di sini saya lihat Aquariusnya sih terima-terima aja dengan perubahan itu. Tapi pihak sananya yang merasa kayak nggak terima nih kalau ada perubahan kayak gini. Padahal perubahannya kan untuk sesuatu yang baik ya. Di minggu ketiga ada sesuatu hal baru yang luar biasa yang datang ke dalam kehidupannya si Aquarius gitu. Karena menyangkut dengan pihak lain, pembaharuan itu dampaknya akan besar. Ada dampaknya di situ. Dan itu membuat pihak sananya mungkin yang nggak nyaman, nggak terima. Tapi kalau si Aquariusnya mah terima-terima aja ya. Ada hal baru bahkan yang datang, ada adventure baru, petualangan baru, sesuatu hal yang baru lah ya. The Star, my dear Aquarius, ini bacaan memang untuk kalian banget ya. Minggu ketiga ternyata The Star-nya muncul. Ini berhubungan dengan masa depan kalian, dengan harapan kalian, dengan visi dan misi kalian. Wow, ini luar biasa my dear Aquarius. Ada hal baik yang memang merubah hidup kalian. Dan di minggu pertama perubahannya begitu besar sehingga mungkin kalian juga ngerasa kok tiba-tiba begini gitu. Tapi dan kalian menyadari bahwa perubahan itu akan membawa kebaikan. Dan ujung-ujungnya untuk ini kartu kalian ya, The Star. Kartunya Aquarius. Untuk apa? Masa depan kalian akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih baik. Ya, Aquarius. Terus ujung-ujungnya kemana nih arahnya Aquarius? Patient, Queen of Wands. Ada patient di situ. Ada hal-hal baik yang akan membantu kalian mencapai
keinginan kalian. Tadi the star ya, masa depan kalian. Dan saya tahu banget kalau Aquarius itu orangnya sangat kreatif ya, di bidang art terutama. Dan passion kalian yang di situ itu yang kalian kejar. Jadi mungkin kalian di minggu ketiga tuh kayak udah nggak peduli lah ya, kalaupun ada orang yang ingin menghentikan langkah kalian mencapai mencapai passion kalian, kalian jadi udah nggak pedulikan dengan hal itu dan berpikir bahwa ya udah, yang penting ini di apa ya, yang penting ini dilakukan aja, kemudian dijalani aja, perubahannya ya udahlah gitu kan, karena ini sesuai dengan passion kalian Aquarius. Oke. Minggu keempat ada apa nih? Minggu keempat ada Prince of Summer. Lagi-lagi summer. Lagi-lagi saya ngelihatnya orang yang dealing dengan kalian lah, yang berada di posisi seperti ini. Romantic, captivating, dramatic, flirtatious, falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. Prince of Summer atau Page of Love. Ada sesuatu hal yang datang bisa sebagai aslinya nih, tiba-tiba tuh orang muncul di depan kalian memberi kabar, silaturahmi dan lain sebagainya, atau hanya sekedar berkabarnya aja, orangnya nggak muncul secara dramatis katanya, jadi nggak disangka-sangka ya. Setelah perubahan-perubahan tersebut ternyata datanglah yang seperti itu ya, secara dramatis, dan membuat kalian juga berpikir kayak, oh ternyata dia baru datang setelah mengerti semuanya gitu ya. Yang falling in love siapa nih? Tadi kan ada tulisannya falling in love. Kalian atau dia? Dia. Sekali lagi ya, ini bukan tentang bacaan cinta doang ya. Ini juga tentang karir, keuangan dan bisnis ya. Jadi secara general. Yang datang kemudian Eight of Wands yang terbalik. Segala masalah-masalah kemarin di minggu pertama, kedua, ketiga, ya ketika kehadiran pihak tersebut untuk klarifikasi, untuk bilang kalau ya ini kita bisa selesaikan dengan baik, jadinya ya udah nggak ada lagi gitu, segala permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik ya Aquarius. Terus beberapa hal yang perlu saya buka lagi, coba Eight of Pentacles. Oke. Apakah yang harus mengusahakan ini supaya berhasil adalah dia sebenarnya lebih ke Aquariusnya yang lebih dititik beratkan, Aquariusnya yang mengusahakan ini gitu. Sedangkan si pihak tersebut hanya ngikutin Aquarius aja. Tapi ya either way bisa lah Aquarius menjalani ini, karena selama ini Aquarius sudah menjalankannya secara baik. Aquariusnya ya sudah menjalankannya secara baik. Apakah itu hubungan karir, apakah itu hubungan percintaan, apakah bisnis, pertemanan, persaudaraan, keluarga dan lain sebagainya, Aquariusnya sudah selesai. Dead, selesai, ada transformasi, bahkan tulisannya transformasi. Aquarius sudah selesai dengan semua drama itu ya, yang pihak sananya mungkin masih oke, tapi Aquariusnya sudah selesai dengan itu. Jadi kayak sudahlah, ini bulan Oktober bagus kok, jadi mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya di bulan di bulan November, setelah Oktober kan November, dan kita menyongsong tahun depan yang bentar lagi datang itu dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, jadi ya Aquariusnya sendiri sebenarnya nggak bikin drama, tapi ya mungkin yang sananya bikin drama. Oke. Apa yang perlu di healing dari Aquarius di bulan Oktober ini? Wildness.
sesuatu hal yang liar di kepala kalian, wujudkannya jadi art yang bagus aja ya. Jadi hal-hal yang bagus aja, dan saya yakin kalian bisa. Tapi kalau kalian masih kesana kemari, as if kalian elemennya udara, ya tolong itu yang diredam, itu yang di healing gitu ya. Yang masih kacau, visinya kemana nih, misinya kemana, nah itu yang perlu di healing, oke? Kemudian tanyakan satu hal yang berhubungan dengan cinta, yang satu hal lagi dengan karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no. Ini cinta, yang kedua bisnis, karir, keuangan, dan bisnis. Oke, tentang percintaan yes, tentang karir, keuangan, dan bisnis juga yes. Good, bagus dong. Oke, pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian. Opportunity and change, adanya perubahan. Dari tadi kan bilang ya, perubahan mulu ya. Oke, pesannya juga nyangkut nih soalnya nih Aquarius. Adanya perubahan itu akan membuka opportunity baru yang besar untuk kalian. Jadi perubahan itu bukan ke arah yang jelek ya di bulan Oktober ini, tapi justru sebaliknya, ke arah yang jauh lebih baik ya. Dan dari Monology Oracle Card untuk pesannya adalah bring love into the situation, new moon in Aquarius. Ya ampun, kalau kalian bisa baca ini, bawahnya tulisannya Aquarius. Jadi ini memang bacanya Aquarius banget. Bawalah cinta pada setiap situasi. Ya kalau kalian yang passionate, kalian yang be kind, yang baik dengan perubahan situasi apapun, ya nanti hasilnya juga baik. Jadi kalau orang lain atau pihak lainnya tidak baik, ya it's okay, toh kalian aja yang baik ya, my dear Aquarius. Sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari bacaan bulan ini ya. Harapan saya yang terbaik saja untuk kalian. Saya doakan tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.